Izin selamat siang menjelang sore, Profesor, Dokter, Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur sekali ada di hadapan Bapak Ibu. Saya mewakili dari Pokja Kementerian Kesehatan, kebetulan saya juga ada di RSCM. Saya diberi kesempatan untuk sharing bagaimana kita terkait dengan pengelolaan pasien menghadapi pencegahan penyakit infeksi dan penerapan protokol standar berdasarkan transmisi di COVID-19. Suara saya mudah-mudahan sudah terdengar. Sudah Bapak jelas. Ibu, ya terima kasih Dok. Jadi terima kasih. Jadi salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini saya diberi kepercayaan untuk sharing tentang terkait dengan PPI untuk terutama di kebidanan ya, untuk melawan pasien-pasien dengan kebidanan. Tapi ini adalah sebenarnya secara umum yang akan kami sampaikan terkait dengan pencegahan dan penularan infeksi di era pandemi COVID-19. Ini tadi mungkin sudah disampaikan, Bapak Ibu sudah tahu persis ini semua, jadi saya akan lewati saja. Dan kita tahu bersama saat ini kalau kita lihat bahwa kita saat ini adalah nomor 14 di dunia, dan kita lihat bahwa memang ada jumlah varian baru, akumulasi 6 varian baru yang Bapak Ibu dan kita sama-sama yaitu alfa, beta, delta, eta, lota, dan kappa ini memang kalau kita lihat penyebarannya cepat, tapi apakah terkait dengan pengelolaan pencegahan penyakit infeksi, apakah ada perubahan atau tidak, nanti kita sama-sama belajar bersama. Karena saya percaya Bapak Ibu, para profesor, dokter, Bapak Ibu sekalian sama-sama dengan kami ketika pelayanan langsung ke pasien. Jadi kalau kita lihat, kita bandingkan, kita sandingkan dengan angka kematian TBC dengan kondisi kematian kondisi saat ini hampir menyerupai. Jadi sepertinya kita harus beradaptasi juga karena ada penyakit yang sama kematiannya yang setiap hari di dunia itu hampir menyerupai dengan COVID-19. Ya mungkin TBC saat ini tidak menjadi sorotan, tapi karena kita pandemi, tapi kalau dilihat angka kematiannya tidak jauh berbeda. Jadi rasanya kita harus beradaptasi untuk hal ini. Jadi kemungkinan besar untuk ke depan TBC dengan COVID-19 ini harus kita sama-sama atasi bersama gitu ya, karena angka kematiannya tidak jauh berbeda. Kemudian masalah ini yang mungkin yang mau saya seringkan adalah masalah yang sering terjadi karena juga orang lapangan begitu ya. Jadi masalah yang kami hadapi yang dari segi PPI, kenapa sih pada bulan Juni dan Juli itu tren petugas dan petugas kesehatan tuh banyak yang terpapar. Jadi kalau kita lihat dari hasil observasi di lapangan dan hasil juga di rumah sakit kami itu yang paling banyak adalah memang klaster keluarga dan didapatkan di masyarakat. Yang kedua adalah klaster di bagian di rumah sakit, tapi itu bukan pelayanan langsung ke pasien, tapi yang kedua adalah di administratif, terutama adalah di ruang makan dan di ruang ganti, di mana petugas seringkali tidak melepaskan alat pelindung dirinya, terutama masker, dan di situ tidak tahu siapa yang positif dan siapa yang negatif karena tidak ada gejala. Jadi ini yang kami temukan di baik itu di klaster di rumah maupun di klaster yang ada di rumah sakit. Kemudian yang kami lihat juga kebersihan tangan ini belum sepenuhnya diikuti karena kita tahu bahwa rantai penularannya adalah melalui mukosa mulut dan hidung. Tapi ternyata pemindah kumannya itu adalah yang paling terbesar, di samping adalah melalui mukosa mulut dan hidung dan kemungkinan mata, maka tangan inilah yang pemindah si virusnya. Di mana kita tidak sadar, kita ketika memegang bersentuhan dengan pasien, diri kita, peralatan yang terkontaminasi, kemudian lingkungan yang terkontaminasi, kita memegang hal-hal yang pribadi kita, misalnya kacamata, kemudian juga misalnya membentulkan masker. Apalagi membentukkan masker ini kita tidak sadar, ada penelitian mengatakan secara secara alamiah kita ini otak kita sudah memerintahkan tangan untuk memegang wajah itu 25 kali. Ada penelitian mengatakan seperti itu. Nah, artinya kalau kita menggunakan masker, otomatis kemungkinan besar kalau kita tidak sadar 25 kali kita memegang daerah wajah terutama masker. Di mana ketika kita memegang masker, kita udah tahu bahwa itu adalah sumbernya. Langsung pegang HP, pegang mouse, laptop, mungkin tas, alat-alat pribadi yang ada di sekitar kita. Nah, ini akan menjadi persoalan besar.
kemudian adalah mengalungkan masker di leher, kemudian nanti akan kita pakaikan kembali. Nah, yang kita lihat juga di lapangan penyebabnya adalah banyak orang yang bergerombol atau dengan membuka masker sambil ngobrol. Itu udah jelas sekali. Apalagi di ruang makan dan terutama ya atau di tempat di mall-mall dan di kafe-kafe dan lain sebagainya. Kemudian kami ada pengalaman juga Bapak Ibu sekalian, Profesor Doktor, bahwa terutama adalah pembersihan permukaan lingkungan. Kami melakukan karena ada suatu kejadian yang kemarin ada klaster yang baru ini, yang jenis yang baru ini, dan penyebarannya sangat cepat. Akhirnya kami diinstruksikan oleh dari manajemen dan juga kami juga mau lihat dari PPI lingkungan yang tercemar. Jadi kami mengkultur ada 10 item lingkungan, tapi yang positif itu yang ternyata yang dari 10 itu ada yang seringkali kita pegang, dan yang terutama itu adalah yang masih positif ada COVID-19-nya adalah di handle pintu. Dari 10 item yang kami kultur, baik itu yang di ruang COVID maupun yang non-COVID. Jadi di handle pintu, kemudian di handle kulkas yang sering kita buka bersama, kemudian di meja nurse station dan tempat tidur pasien. Dari 10, ada 4 yang masih positif virus COVID-19-nya. Kemudian ini menjadi pembelajaran buat kami untuk kita sendiri di rumah sakit. Oh ternyata walaupun kita sudah mendeklar sudah punya kebijakan, punya SPO, PPI sudah menyatakan harus dilakukan pembersihan permukaan lingkungan secara rutin, ternyata ada area-area yang sering kali disentuh oleh petugas kesehatan, baik itu di ruang COVID-19 maupun di ruang non-COVID-19 masih positif ada mikroorganismenya, masih ada positif virusnya. Jadi ini membuat kita dari PPI maupun dari manajemen untuk memperhatikan pembersihan permukaan lingkungan terutama area-area ini. Nah, yang kami juga boleh melihat adalah apa yang menjadi transmisi yang kemungkinan membuat seseorang itu positif, di mana adalah membawa alat pribadi pelayanan kesehatan pasien infeksi. Kalau saya secara pribadi, kalau misalnya saya bertugas, kalau misalnya ke COVID atau supervisi, atau saya misalnya ke petugas sebagai swabber, maka saya usahakan HP saya sama, kalau kacamata saya masih tidak mengganggu pelayanan, saya HP dan kacamata saya usahakan saya tinggal dulu. Karena apa? Kalau saya bawa HP saya, kemungkinan besar dari HP saya yang akan saya menyentuh pasien, kemudian akan 100% akan menyentuh HP. Nah, itu ternyata media yang sangat transmisi yang utama, di mana HP ini akan dibawa ke mobil pribadi kita, kemudian kita mungkin naik angkutan umum, atau juga kita akan dibawa kepada keluarga, di mana keluarga kita kemungkinan akan menyentuh HP kita juga. Pulpen, waktu itu kita sudah menyatakan kepada PPI menyatakan bisa nggak bolpen yang ada di ruang COVID-19 itu atau di pelayanan betul-betul ditinggal di situ dan tidak dibawa kembali. Karena apa? Sekalipun kita misalnya sudah mandi, ya, misalnya keluar dari pasien COVID-19, tapi ketika kita menulis, mungkin di bolpen kita itu yang tertinggal. Ya, kemudian bolpen itu akan kita pakai terus dan mungkin akan dipinjam orang lain dan juga akan dipegang oleh keluarga. Tas, ada juga kami lihat, udah pakai APD lengkap dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi ada yang pakai ransel atau bukan ransel, tas kecil diselempangkan begitu, kecil, tapi dia akan dibawa ke ruang COVID-19 dan itu akan dibawa keluar, nanti dia akan dibawa lagi ke mobilnya dan dia akan dibawa ke rumahnya. Dan menurut kami ini bahaya sekali. Jadi yang pribadi ini kalau dibawa ke pelayanan pasien, terutama yang pasien infeksi, maka yang tidak kita sadari disitulah yang akan tertempel virus ini maupun bakteri. Ada juga yang menggunakan face shield. Ada yang pribadi, ada rumah sakit. Kalau rumah sakit enak, ditinggal di situ, ada petugas rumah sakit, tapi ada yang bawa face shield sendiri atau misalnya Google sendiri, itu kemudian dia tidak langsung memutuskan rantai penularan dengan melakukan pencucian atau dengan desinfeksi dengan alkohol atau klorin. Tapi dia bawa sehingga akan mentransmisi ke tempat di mana akan dia letakkan. Apakah itu nanti ke praktek pribadi, apa nanti ke mobil atau ke ruangan pribadi. Laptop, makanan, minuman, helm, dan alat sholat kami masih melihat. Jadi artinya tadi kalau dipaparkan begitu banyak petugas kesehatan yang positif, jadi kami melihat ada yang hal-hal sepele yang kita abaikan, yang sebenarnya virus itu menempel ada di sana, bakteri dan virus itu. Yang dimana kita sudah berusaha dengan maksimal menggunakan APD dengan luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi ada hal-hal yang kecil yang justru itu akan membawa virus itu terus-menerus, tanpa kita sadari. Kemudian kami juga melihat membawa APD yang berkontak pasien ke nurse station. Kenapa nurse station itu positif?
Ya karena pasien itu kita ketika ada seorang petugas kesehatan memeriksa pasien, kemudian sudah menempel kemungkinan di apakah mungkin di kita tadi hasil kulturnya di virus itu masih positif ada di tempat tidur pasien. Ketika kita memeriksa pasien, kita menempelkan misalnya gaun kita ke nurse station, kemudian kita kan pergi ke apa menempelkan gaun kita ke tempat tidur pasien, berarti di gaun kita sudah ada. Ketika kita memeriksa pasien di nurse station, berarti kita tempel tanpa kita buka, maka menempel pun juga di nurse station. Makanya nurse stationnya positif. Ada juga yang bekas pasien itu setelah dipakai sarung tangannya digunakan untuk menulis dan untuk menyentuh status pasien. Jadi sebenarnya kita sendiri, mohon maaf nih, kita sendiri petugas kesehatan yang kadang-kadang yang menyebarkan virus dan bakteri itu tanpa kita sadari. Melalui apa? Sarung tangan yang kita tidak lepaskan atau gaun yang kita pakai terus-menerus. Jadi itu juga kemungkinan. Karena kami melihat kenapa banyak yang positif gitu ya. Kemudian baju scrub, alat pribadi, ada yang menggunakan alat scrubnya yang sudah dari pelayanan pasien itu tidak diganti, malah dipakai kemudian dia akan naik mobil pribadinya atau naik angkutan umum, maka yang di mobil pun akan tercemar kalau nggak didesinfeksi mobilnya, atau juga yang diangkut pun akan tercemar yang di sekitarnya, dan itu akan dibawa ke rumah dan itu juga akan media transmisi buat keluarga kita di rumah. Jadi yang berikutnya adalah yang kami lihat adalah mulai dari Januari sampai dengan sekarang, tapi kami sudah perbaikan, adalah ruangan yang tertutup. Betul. Awal-awal penyebab banyak yang positif adalah karena ada ruangan yang tertutup dan makan berhadapan-hadapan. Kemudian kita melakukan improvement adalah dengan ruangan ini dicoba untuk kacalah yang dibuka, atau misalnya ada jendela yang benar-benar dulu nggak peduli dengan jendela untuk dibuka, sekarang di improvement dirubah. Misalnya ada, kalau misalnya dia tertutup pakai exhaust fan, kalau dia memang ada jendela, jendelanya dibuka, atau dua-duanya jendela dibuka dan exhaust, di mana pada saat itu minimal 3 kali sehari dibuka supaya, karena kata kuncinya adalah kita pastikan ada namanya ACH, pertukaran udara. Jadi pada saat pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah yang kita pentingkan itu ACH, yaitu pertukaran udara, di mana yang paling minimal itu 6, yang paling bagus itu adalah 12. Tapi kalau di atas 12 boleh nggak? Yang sangat bagus lagi. Jadi dulu kita selalu hanya suhu, tekanan, kelembapan. Tapi ACH, pertukaran udara, kita tidak pernah pikirkan. Kami pun PPI baru belajar setelah COVID-19 ini ada. Ternyata walaupun kita ada AC, ada AC, ada HEPA, tapi kalau tidak ada ACH-nya, artinya udara itu di situ-situ terus. Kalau ada yang positif, ya berarti di situ terus nggak ada pertukaran. Padahal kita butuhkan namanya removal, kita butuhnya namanya dilusi. Dilusi itu adalah pencampuran. Artinya kalau ada di ruangan saya ini yang positif, kalau ada udara dari luar, berarti dia mencairkan. Kalau removal itu adalah yang dari ruangan ini dipaksa keluar, yaitu dengan exhaust. Nah, ini dulu kita nggak pikirkan, tapi setelah ada pandemi COVID-19 ini kita berpikir tentang namanya removal dan adalah dilusi atau pertukaran udara. Ya. Jadi ini memang kalau kita lihat banyak sekali, kalau lihat dari 1 sampai 10 inilah yang terjadi baik di rumah pribadi kita maupun di pelayanan kesehatan. Jadi ini harus kita sama-sama melakukan perubahan, ya. Kemudian kalau ditanya tadi, nah memang sudah dikatakan bahwa penularan ini memang sudah ada penelitian April 28 April 2020 bahwa penularan antar petugas itu mereka yang tidak ada tanda dan gejala di pertemuan berulang di ruangan yang tertutup tanpa ada sirkulasi udara dan membuka masker saat makan dan di ruang ganti dan saat pesta. Karena kan kita kalau itulah yang terjadi ya. Ini 2 penelitian April 2020 dan ini memang kenyataan baik di rumah maupun di pelayanan kesehatan. Jadi sekali lagi mengingatkan saja, saya tahu dan percaya profesor dokter sudah memiliki pengetahuan ini. Tapi kita mau mengingatkan saja, saya izin mengingatkan bahwa dia adalah pintu masuk dan keluar virus ini adalah melalui saluran pernapasan, ada di mukosa mulut dan hidung, kemungkinan mata. Jadi yang kita jaga betul adalah daerah wajah. Karena dia menularnya melalui mukosa mulut dan mulut, hidung, dan mata. Supaya pintunya ini kita tidak buka, baik apakah nanti di rumah kita, apapun di perjalanan maupun pelayanan kesehatan, betul-betul kita jaga area ini. Dan pemindah kumannya itu karena dia kontak adalah tangan.
Jadi bagaimana kita semua bersama-sama memutuskan supaya pintu masuk dan keluar dan pemindah kuman tangan ini kita betul-betul kita perhatikan, ya. Kita sama-sama, ya, kita sama-sama saling mengingatkan, ya, untuk satu dengan yang lain. Jadi ini bagaimana kita, karena kita sudah tahu pintu masuknya adalah ke mukosa mulut dan hidung dan mata, dan pemindah virus dan kuman itu adalah tangan, maka pemutus rantai itu adalah kita fokuskan di area tersebut. Kita hentikan penularannya. Nah, jadi apa sih rekomendasi dari Organisasi Kesehatan Dunia sebenarnya untuk pemutus rantai ini? Jadi kalau hierarki kalau kita lihat memang rumah sakit ini, semua rumah sakit adalah harus mengikuti 5 hierarki ini. Yang pertama adalah kita tidak bisa membalikkan. Ini kenyataan adalah yang segitiga terbalik. Yang paling tinggi ada eliminasi, yang kedua adalah substitusi, engineering control, administrasi kontrol, dan PPA atau APD. Jadi kalau kita lihat APD adalah yang paling akhir, yang paling kecil untuk untuk pengontrolan infeksi ini. Jadi kalau untuk eliminasi ya jelas yang kita bisa lakukan saat ini adalah menerapkan ada yang 3M, ada 5M, ada yang 18M sampai saat ini. Tapi ada usaha pemerintah itu dengan vaksin. Tapi untuk yang kedua substitusi adalah kita membuat alur tadi yang disampaikan screening, triase, pembersihan permukaan lingkungan yang tadi disampaikan itu nomor 2. Jadi saya sampaikan tadi pembersihan permukaan lingkungan yang rutin itu adalah nomor 2 yang harus kita kerjakan. Yang ini kita sering loss. Kami juga merasakan seperti itu. Engineering control adalah pemisahan bahaya. Jadi artinya kalau pasien COVID ya COVID di area tersebut. Kalau pasien yang COVID ya dihususkan. Jadi ada klaster atau ada ruangan yang dihususkan. Jadi jangan digabung. Kalaupun digabung, pastikan alur pasien itu berbeda dan alur dari yang pasien COVID dan non COVID maupun petugas itu benar-benar terpisah. Dan yang berikutnya adalah kita tahu ventilasi. Jadi namanya engineering control ini kata kuncinya adalah ventilasi. Ventilasi itu adalah ventilasi itu ada bagaimana udara itu masuk ke ruangan dengan mempertahankan suhu, tekanan, kelembapan, dan ACH tadi, pertukaran udara. Ada alamiah, ada yang ventilasi dengan alamiah natural, ada dengan campuran atau mechanical, ada yang campuran, ada yang mechanical. Jadi intinya ventilasi ini adalah pertukaran yang paling dipentingkan. Kemudian administrasi kontrol untuk mengendalikan orang yang melakukan pekerjaan di area tersebut. Artinya harus dikontrol, harus mampu, harus ikut training. Terutama untuk training salah satu adalah menggunakan APD dan juga melepaskan APD dan cara membuang APD. Itu yang terakhir, yang kelima. Ya, jadi ini harus sama-sama, nggak bisa satu saja. Kami mau APD saja yang paling penting, tidak bisa. Jadi rumah sakit harus melihat hierarki ini dan dikerjakan bersama-sama. Ya. Jadi sekali lagi, jadi strategi PPI adalah menerapkan kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi ini ada 2. Kewaspadaan standar adalah lapis pertama, lapis kedua adalah kewaspadaan transmisi. Kewaspadaan standar ini ada 6 secara evidence, nggak bisa lagi kita bantah. Ini adalah strategi yang memang secara evidence, secara sahih terbukti dapat menurunkan kejadian infeksi, yaitu kebersihan tangan, penggunaan APD, bagaimana peralatan CCSD-nya, pengendalian limbah, lingkungan, kemudian kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk, penyuntikan yang aman, praktek tumbal yang fungsi. Kemudian yang lapis kedua itu adalah kewaspadaan transmisi, kewaspadaan berdasarkan kontak, droplet, dan udara. Jadi ini adalah secara sahih terbukti untuk menurunkan kejadian infeksi, baik itu kontak, droplet maupun airborne. Ya. Jadi kebersihan tangan kenapa tadi? Karena memang ya kita tahu ini Bapak Samuels itu dokter kebidanan menurut saya ya, karena ini bapak kebersihan tangan. Sudah membuktikan dari 1961 dengan melakukan kebersihan tangan, ketika di perawatan beliau itu tadinya angka kematian tinggi, tapi dengan melakukan kebersihan tangan selama 3 tahun penelitian, angka kematian di tempat beliau itu menurun kejadian kematiannya karena kebersihan tangan yang dikontrol selama 3 tahun. Ya. Kemudian juga penelitian berikutnya bahwa penularan penyakit dari pasien ke pasien itu atau kebersihan tangan yang baik dan benar itu juga terbukti dapat menurunkan insiden healthcare associated infeksi. Kemudian kalau kita gagal melakukan kebersihan tangan itu juga menyebabkan multiresistensi bahkan wabah. Jadi kemungkinan kita tertular saat ini di rumah maupun klaster di rumah, di masyarakat maupun di rumah sakit, kemungkinan besar kita masih gagal dalam melakukan kebersihan tangan ini. Di mana kita mungkin ya masker sudah, APD sudah, tapi ketika kita menyentuh diri kita, pasien yang tercemar atau lingkungan tercemar, kita lupa
Apalagi masker kita lupa memutuskan rantai dengan kebersihan tangan. Nah, ini mungkin kalau kita prediksi sih kemungkinan adalah kelupaan kita melakukan kebersihan tangan. Kenapa? Karena tadi tangan inilah yang akan bergerak. Mohon maaf, bukan mulut yang bergerak, mulut berbicara, tapi yang bergerak terus-menerus adalah tangan. Yang menyentuh baik itu manusia, peralatan, baik itu kotor maupun bersih, maupun lingkungan adalah tangan. Jadi tangan ini sangat rentan sekali untuk menularkan terhadap diri sendiri, peralatan, lingkungan, pasien, dan keluarga, dan semua orang yang ada dekat dengan kita. Jadi ini memang betul-betul menjadi pemutus rantai yang sangat efektif dan juga penyebar rantai penularan yang sangat efektif apabila kita tidak melakukan kebersihan tangan. Jadi kita tahu bersama bahwa ada dua, itu dengan berbasis alkohol dan air. Kalau air itu ketika tanpa kotor. Kalau tidak tanpa kotor kita bisa berbasis alkohol. Nah, jadi ini secara evidence juga sudah jelas bahwa kebersihan tangan itu dapat memutuskan rantai penularan infeksi, menurunkan kejadian ventilator aspek pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi dari operasi, infeksi karena terpasang central line maupun infus perifer. Kejadian akibat kematian juga bisa dikendalikan, KLB juga dan wabah juga dikendalikan, dan resistensi antibiotik. Jadi kebersihan tangan ini sederhana tapi luar biasa dampaknya. Ini tidak bisa kita bantah lagi dan memang benar ya. Kapan? Sebelum kontak pasien, sebelum melakukan tindakan aseptik, setelah terpapar cairan tubuh, setelah penanganan pasien, dan setelah bersentuhan dengan pasien. Yang kami lihat dan observasi lewat CCTV adalah bagaimana seseorang baik itu dokter maupun perawat adalah risiko penularannya adalah ketika 5 item ini petugas kesehatan menggunakan sarung tangan terus-menerus. Nah, ini yang kami observasi. Baik itu kami ketika observasi langsung maupun lewat CCTV. Jadi kami melihat dan jadi sangat memohon bantuannya untuk 5 indikasi ini betul-betul pemutus rantai yang sangat efektif yang kita kerjakan. Jadi sebenarnya kapan sih menggunakan sarung tangan di area 5 indikasi ini adalah sebelum tindakan aseptik. Itu memang kita mau operasi, mau pemeriksaan dalam, itu kan memang pakai sarung tangan. Tapi sebelum pakai sarung tangan itu diwajibkan untuk melakukan kebersihan tangan. Setelah selesai, yaitu setelah kontak cairan tubuh, maka setelah melepaskan sarung tangan pun dikatakan nomor 3 harus melakukan kebersihan tangan. Apalagi setelah kontak dengan pasien dan sekitar lingkungan pasien. Jadi bagaimanapun kondisi apapun, mau itu pandemi COVID-19 maupun pasien COVID-19, 5 indikasi ini benar-benar harus kita lakukan bersama untuk memutus rantai. Karena sekali lagi klaster itu di keluarga banyak itu adalah kemungkinan besar adalah masker dan sarung kebersihan tangan ini yang belum dikerjakan. Ini waktunya kita udah sama-sama bersama tahu 6 langkah ya. Kemudian ini area yang frekuensi yang sering miss di dalam tangan kita, dan ini harus kita betul-betul rotasinya kita tekniknya yang 5 waktu ini benar-benar harus kita 6 langkah ini betul-betul kita lakukan dengan baik, dan itu akan mengurangi risiko-risiko yang miss yang warna ungu dan lain sebagainya yang sering kali kita tidak lakukan dengan baik. Nah, untuk yang dioperasi kita membutuhkan waktu sekitar 3-5 menit, dan juga langkahnya adalah sekitar 17 langkah kalau dari WHO. Nah, alat pelindung diri bagaimana? Jadi alat pelindung diri ini kata kuncinya ada 4 unsur dalam menghadapi penggunaan APD. Yang pertama, menggunakan APD sesuai indikasi. Indikasinya adalah kontak. Transmisi kontak, MRSA, pasien COVID-19, ya itu salah satu. Kemudian droplet, itu berarti termasuk adalah COVID-19, indikasi droplet. Kemudian airborne termasuk TB, berarti indikasinya adalah penggunaan APD berdasarkan resiko daripada transmisi infeksinya. Berarti kalau misalnya udara, berarti yang dibutuhkan adalah melindungi daripada mukosa mulut dan hidung. Ya, jadi berarti menggunakan masker. Yang paling tinggi adalah masker N95. Cara menggunakan dengan benar, cara melepaskan benar, cara mengumpulkan benar. Jadi kalau misalnya ini 4 kunci ini dilakukan dengan benar, saya yakin dan percaya kita semua, walaupun kita udah berusaha, harapannya sih, ya namanya manusia ya, kalau udah berusaha dengan standar, ini kita risiko transmisi terhadap diri kita karena dari APD ini bisa kita hindarkan. Ya, jadi ini kita tahu bersama, tadi yang paling penting adalah kita menggunakan ketika kontak precaution, yang pertama pencegahannya adalah kebersihan tangan. Yang kedua adalah, karena ini COVID-19 adalah droplet, maka pemutus rantai yang pertama itu adalah menggunakan masker bedah. Kemudian menggunakan goggles atau face shield. Ya, itu yang paling penting, dan menjaga jarak kalau bisa 1-2 meter.
dan etika batuk yang paling dipertahankan. Kalau itu adalah COVID-19 adalah kontak, maka pemutus rantai yang paling efektif adalah sama dengan MRSA adalah kebersihan tangan. Dan ketika berkontak dengan cairan tubuh, terutama mukosa mulut dan hidung atau darah yang lainnya, maka kita menggunakan sarung tangan. Setelah menyentuh selesai, itu area yang kena darah dan sebagainya, atau mukosa mulut dan hidung, atau mata, atau ada cairan tubuh, sesegera mungkin sarung tangan itu dilepas. Karena itu pemutus yang sangat baik sekali. Kemudian kita melakukan kebersihan tangan. Karena kalau kita gunakan terus-menerus, itulah akan menyebarkan mikroorganisme. Ya. Jadi tetap kalau bisa menjaga jarak. Kalau kayak airborne, karena sewaktu-waktu COVID-19 ini bisa menjadi airborne, maka pemutus rantai yang paling efektif, masker APD-nya berubah menjadi N95. Kemudian dia diusahakan adalah dilakukan di ruangan bertekanan negatif, terutama saat intubasi, ekstubasi, suctioning, dan inhalasi dan sebagainya. Di ruangan bertekanan negatif. Dan kita harapkan pintunya selalu tertutup. Jadi bisa di ruangan bertekanan negatif, bisa juga ada kalau di OK itu bertekanan positif. Karena sebenarnya OK bertekanan positif itu juga ada ACH-nya. Ada drill, exhaust-nya di kiri kanannya. Jadi kalau di OK bertekanan positif atau negatif, boleh nggak sih untuk misalnya operasi pasien COVID-19? Boleh, karena sebenarnya sudah ada ACH-nya. Jadi kata kuncinya ACH sebenarnya, pertukaran yang ada exhaust di samping-samping OK. Jadi kalau bertekanan positif itu adalah supply dari HEPA filter atas, itu ada udara yang segar dari HEPA itu difiltrasi, dimasukkan ke kamar OK, sehingga luka operasi itu aman dan didorong keluar. Ya, jadi udara yang dari anterum nggak boleh masuk ke kamar OK, itu aman sekali untuk hidupnya. Tapi kalau bertekanan negatif, udara yang ada di anterum itu bisa masuk ke kamar OK, itu bahayanya. Karena dia lebih negatif di kamar OK. Tetapi sebenarnya kata kuncinya adalah bagaimana ada exhaust yang ada pertukaran atau drill yang ada di kiri kanan samping yang kamar OK. Jadi kalau itu ada, mau positif dan negatif sebenarnya tidak ada pengaruh. Yang paling penting adalah ketika kita pastikan ada ACH-nya. Ada ACH itu pertukaran udaranya minimal 12 kali per menit. Karena ada pertukaran udara, itu yang paling penting untuk mencegah itu. Jadi ini adalah kunci. Dan yang paling penting adalah menggunakan masker N95. Nah, ini adalah menggunakan APD, kita Bapak Ibu Profesor Dokter juga sudah, tapi kami masih menemukan. Jadi sekali lagi yang kami temukan itu sebenarnya justru petugas kesehatan itu yang seringkali pelepasan atau penggunaan APD ini urutannya belum benar. Pelepasan juga kadang belum benar. Nah, yang paling sering cross kontaminasi, apalagi menggunakan namanya hazmat atau coverall, yang self contamination itu paling tinggi karena dia harus dari atas ke bawah. Tapi kalau pakai gaun, self kontaminasinya lebih kecil. Karena apa? Dia akan memutar ke depan. Jadi resiko kontaminasinya itu sangat kecil. Jadi tapi covering untuk badannya petugas sudah ada. Kemudian yang kami concern kami juga dari PP yang menjadi kesalahan adalah ketika membuang. Jadi ada seringkali petugas kesehatan itu membuang APD-nya itu ya udah dilepas, tidak digulung. Nah itu nanti di sekitarnya tiba-tiba udah penuh saja. Jadi orang nanti clean service atau petugas kesehatan lainnya akan terkontaminasi dari APD yang kita hasilkan. Nah ini juga berbahaya. Jadi kalau misalnya disposal ini atau pengumpulan ini tidak benar, maka petugas atau orang lain akan menjadi tertransmisi oleh APD kita. Nah, bagaimana dengan intinya dengan masker? Masker adalah sebenarnya penggunaannya ada dua. Kalau tindakan non aerosol oleh CDC WHO mengatakan cukup dengan masker bedah. Kalau misalnya COVID-19 tidak ada tindakan aerosol, boleh nggak masker bedah? Boleh, karena mikronnya itu kumannya itu di atas 10 mikron. Tapi ketika ada tindakan aerosol, maka kumannya berubah di bawah 10 mikron, yaitu kemungkinan terbang. Perlu namanya masker N95. Tapi kata kuncinya adalah fit test. Jadi banyak sekali kenapa orang sudah menggunakan APD masih positif, adalah ada yang paling ujung di atas masker itu adalah yang ada besinya. Kita seringkali tidak menekan dengan kedua tangan kita. Jadi ketika kita pakai masker bedah atau masker N95, fit test itu sangat kunci. Ya, jadi menekan daerah besi di puncak hidung itu adalah kunci. Karena kalau misalnya kita udah tekan, tarik nafas dalam, kemudian ada hembusan di bawah kulit, berarti masih bocor.
Atau misalnya baik itu masker bedah N95, atau misalnya kita ada kacamata seperti saya. Ketika saya tarik nafas dalam, saya hembuskan, kacamata saya berembun, itu bocor. Kemungkinan adalah fit testnya belum aman, atau jenisnya masker itu dengan muka kita nggak bisa ketemu. Ada orang yang masker modelnya apapun tidak ketemu karena jenis daripada wajahnya. Itu ada penelitian mengatakan seperti itu. Jadi sekali lagi, penggunaan masker ini adalah sangat penting. Kata kuncinya di fit testnya dilakukan oleh kita semua. Jadi ini dikatakan, jadi sampai saat ini pun tidak ada ya penggunaan masker bedah untuk penularan COVID-19 droplet itu sudah jelas oleh CDC. Dan N95 adalah untuk tindakan aerosol. Dan ini ada penelitian, ada nih, ini kita ada namanya double masker. Double masker ini perlu atau tidak? Jadi memang ada satu penelitian yang masih has been corrected oleh daripada CDC, memang mengeluarkan satu, tapi dalam masih koreksi. Memang dikatakan uji coba ini pada boneka bukan pada manusia. Kenapa diuji coba? Sebenarnya kata kuncinya menguji coba fit testnya. Ternyata dengan menambahkan masker kain itu ada penekanan di area masker itu sehingga lebih fit. Tetapi selama kita melakukan fit test di wajah kita atau di ujungnya ini kita kunci dan kita lakukan fit test, maka penggunaan masker double itu tidak diperlukan. Karena setiap penambahan satu masker itu sebenarnya kita bertanggung jawab. Apa itu masker bedah? Kita bertanggung jawab nanti setelah kita pakai mau taruh di mana. Taruh sembarangan itu sudah tertransmisi. Misalnya saya pakai masker bedahnya, saya buka yang luarnya, saya taruh di meja saya ini. Meja saya ini kalau saya nggak desinfeksi berarti kumannya sudah ada di meja saya ini. Jadi semakin kita banyak menggunakan APD, maka risiko tanggung jawab kita semakin besar. Baik itu terhadap diri kita, lingkungan, dan orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi artinya kalau masker satu saja, misalnya masker bedah saja cukup, atau masker N95 saja cukup, yang penting fit test dikerjakan, kita aman. Jadi double itu adalah ketika misalnya ada orang tua atau ibu-ibu misalnya mau ke pesta, dia mau biar kelihatan sama dengan bajunya, biar combine, ya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau di-combine juga, saya nyaman maunya 2, ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau dari segi penelitian tetap adalah yang menggunakan masker satu pun kalau fit testnya sudah dilakukan, itu sudah cukup. Yang penting adalah kalau masker bedah diganti maksimal adalah maksimal diganti 4 dan maksimal 4 jam kata CDC WHO penelitian. Dan segera jika kotor. Misalnya saya pakai masker bedah saat saya ngomong seperti ini banyak, maka indikasi saya mengganti masker bedah saya. Atau saya bersin, karena ketika bersin 4.500, satu kali bersin 4.500 belum ngomong. Itulah indikasi mengganti masker. Jadi mengganti masker lebih sering, terutama 4-6 jam, maksimal 6 jam, atau segera kotor itu adalah kunci dan fit test. Bu Gorta, mohon maaf, waktunya 2 menit lagi boleh? Ya, baik, makasih. Jadi terima kasih dok diingatkan. Jadi masker itu tadi saya bilang, jadi menolong persalinan adalah salah satu indikasi menggunakan masker N95. Termasuk juga. Jadi penggunaan masker ini di puncak hidungnya itu akan menjadi persoalan karena kita sering menggunakannya ya. Penelitian ini juga sama. Nah, bagaimana dengan sarung tangan? Sarung tangan ini sebenarnya adalah yang yang paling banyak oleh WHO 29 no indicate. Ya, no indicate itu paling bawah, yaitu apa? Tensi pasien, ukur SC, ya, IM, SC, termasuk itu loh, vaksin sebenarnya tidak indicate. Jadi indikasi daripada penggunaan sarung tangan ini adalah ketika berkontak dengan darah, cairan tubuh, membran mukosa mulut, hidung dan mata dan perineal atau kulit yang tidak utuh. Dan sarung tangan tidak perlu berlapis-lapis sekali saja, kecuali operasi misalnya pasien dengan kebidanan dengan HIV/AIDS, hepatitis, dikatakan ada referensi mengatakan boleh double. Ya, tapi kalau yang lainnya tidak perlu, satu saja. Jadi kita harus menggunakan sesuai dengan indikasi. Nah, ini kalau vaksin kita adalah tidak perlu lagi menggunakan sarung tangan, apalagi hazmat, apalagi gaun. Itu untuk efisiensi keuangan rumah sakit dan juga efisiensi untuk bangsa kita. Jadi cukup bersihan tangan. Yang penting setelah kita perawatan pasien kita datang ke pasien COVID-19, kita mandi, itu pemutus rantai yang sangat efektif. Bagaimana dengan gaun atau apron? Jadi saat ini memang yang semua literatur mengatakan adalah dengan gaun. Ya, mau CDC, WHO, Kementerian Kesehatan adalah dengan Wuhan pun sendiri adalah dengan gaun. Ini ada penelitian. Jadi ada hazmat ada, betul, tapi untuk zat kimia atau untuk infeksi Ebola. Tapi kalau misalnya saat ini misalnya ada sumbangan dan sebagainya, ya silahkan dipakai saja, dihabiskan. Tapi untuk efisiensi, gaun cukup. Yang penting adalah area wajah tadi. Yang kita
masker bedah atau N95 sesuai dengan risiko paparan yang tadi yang disampaikan di atas. Jadi ini adalah tadi saya potret di tempat kami di RSCM. Ini adalah ruang kebidanan biasa, mereka melakukan pemeriksaan, baik itu ini dilakukan kalau di COVID-19 memang kita pakai menggunakan ruangannya bertekanan, kalau positif ruangan bertekanan rendah. Jadi teman-teman biasa, kemudian di ruang bersalin juga mereka persalinannya ini adalah persalinan yang biasa. Jadi memang tambahannya adalah dengan menggunakan face shield, ya. Kalau untuk di COVID-19-nya sendiri adalah bertekanan negatif. Kebetulan kami ada ruangan bertekanan negatif khusus, baik itu yang airborne untuk yang pasien kebidanan maupun yang non kebidanan, itu adalah dengan menggunakan OK bertekanan negatif. Kalau itu positif juga kita ada ruangan memang dengan HEPA, tapi kita juga ada dengan menggunakan exhaust atau jendela. Jadi ada di tempat kami. Jadi ini juga pemeriksaannya di board dan ini adalah saat yang sekarang. Ini juga sama, ini yang tidak boleh ya menggunakan APD, ini juga saat ini kondisinya seperti ini pelayanan pasien COVID-19. Ini juga sama ya. Jadi bagaimana dong pengendalian lingkungan? Jadi sebenarnya untuk droplet tadi ventilasinya adalah tadi kan dipertanyakan tadi Profesor tadi yang menyampaikan materi sebelumnya, mohon maaf, menyatakan ventilasi yang paling penting, yaitu kalau ini droplet dan kontak, ventilasi seimbang, tapi ACH-nya harus ada 12. Kalau di bertekanan negatif pun, kata kuncinya tetap adalah ACH. Jadi kalau misalnya tidak ada ACH-nya, walaupun pakai HEPA, ya nggak ada artinya. Jadi pertukaran udara melalui exhaust itu yang harus diukur. Nah ini yang kita sering miss. Nah ini yang kita harus, baik itu di kebidanan, baik itu yang alamiah, maupun dengan campuran, maupun mekanikal dengan HEPA, ACH itu kunci atau poin yang harus diperhatikan pada masa pandemi COVID-19 ini. Bu Gorta, ini ya, boleh. udah habis ya? Setelah ini ada pembahas dari tim mitigasi ID. Boleh, ya. Baik, kalau gitu saya sudahi saja karena yang kunci-kunci mungkin sudah disampaikan. Jadi untuk di kamar OK kita harus, kalau memang demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau waktu saya terlalu banyak saya ambil. Terima kasih. Saya stop share aja, Dok. Terima kasih.